Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari bimbel.pakmanaf.my.id ingin memperkenalkan satu metode penalaran berpikir yang baik dibuat dalam bentuk sebuah permainan yang sekarang ini sedang viral karena ada sebuah game yang luar biasa yang pencerah yaitu COC, di mana game matematika ini bertujuan atau kemudian bisa mengarahkan supaya anak-anak bisa berpikir logis dalam melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, permainan ini dibalut dengan adanya bentuk rahasia angka-angka yang kemudian kita kenal dengan istilah kripto ya. Baik, langsung saja saya akan berikan contoh untuk latihan dasar pengenalan tentang kripto bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak kita di usia belajar SD, ya, MI, SMP dan seterusnya. Nah, coba diperhatikan, ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini soal yang bisa kita coba untuk latihan. Berapakah nilai S dari kode cryptaritem ya sebagai berikut. SS ya. Jadi ada puluhan, puluhan SS ya. Jadi SS ini puluhan. Nah, tentu saja konsepnya kalau puluhan ya, puluhan ditambah puluhan, maka di sini akan memungkinkan ya solusinya dalam bentuk puluhan. Nah, perhatikan ya, puluhan atau solusinya dalam bentuk ratusan. Nah, untuk konsep puluhan ini kapan? Ya, kalau angka pertamanya, perhatikan ya, angka puluhannya, angka puluhannya ini terjadi ketika angka puluhan dari puluhan ini kurang dari 5. Jika angkanya 5 atau lebih, maka dia sudah menjadi tipe ratusan. Jadi kalau puluhan, kita tambahkan dengan puluhan. Kalau nilai puluhan angka di depannya, angka depan puluhannya itu kurang dari 5, maka nilainya tetap menjadi puluhan. Namun jika angka depannya lebih dari atau sama dengan 5, maka akannya akan menjadi ratusan. Ratusan yang bagaimana? Ratusan yang dengan awal angka 1, seratusan. Namun kalau puluhannya ada 3, puluhan, tambah puluhan, tambah puluhan, maka maksimal untuk ratusannya ada 2. Angka maksimalnya 2. Nah, sekarang lihat aja soal ini. SS tambah SS sama dengan ratusan H, puluhan S, kemudian satuan U. Dan ini dipastikan hanya harus 1, ya. Hanya harus 1. Nah, sehingga di sini ada 5 kemungkinan penjumlahan, bisa jadi 55 tambah 55, bisa 66, bisa 77, bisa 88, dan ini yang hebatnya ya, bisa 99. Nah, keunikan 99, perhatikan ya, menggunakan angka 9. 99 itu bahasa yang sama dengan 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1. Maka wajar jika SS-nya itu 99 ya, wajar. Jadi kalau 99 alias 100 kurang 1 ditambah 99 bisa kita ubah jadi 100 kurang 1 sama dengan 200 kurang 2 karena masing-masing 100 kurang 1. Maka jadi 198, dan yang menjadi keistimewaan dari angka 99 itu angka tengahnya tetap 9. Sehingga memenuhi SS tambah SS sama dengan HS. Nah, HSU. Maka S di sini wajib 9. Nah, selesai. Nah, itu rahasia dari ya metode soal kripto ini. Jadi ada beberapa kemungkinan, cuma dibayangkan mana kemungkinan yang paling tepat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, misalnya. Baik, kita beranjak misalnya soal berikutnya, ya. Ini misalnya
Berapakah, nah ini lagi ya, berapakah nilai C? Yang ditanya adalah nilai C dari kode kripto ini, ya. Sehingga, sehingga A, B, C dikalikan C hasilnya D, E, C. Bahasanya ratusan A, puluhan B, satuan C dikali satuan C. Hasilnya menjadi D ratusan, E puluhan, dan apa? Ya, C satuan. Nah, di sini logikanya ya, kita lihat dari sisi satuannya. Nah, dari sisi satuannya. C kali C memiliki satuan C. Nah, untuk kasus ini ada 4, ya, ada 4 bilangan yang memenuhinya. Kalau dikali satuan-satuannya, hasilnya satuan sama. Yang pertama 0 kali 0, hasilnya 0. Atau 1 kali 1, hasilnya 1. Atau 5 kali 5, hasilnya 25, hasilnya satuannya 5. Dan yang terakhir 6 kali 6, ya perhatikan ya, 6 kali 6 memiliki satuan yang sama dengan pengalinya, yaitu 6, hasilnya 36. Nah, jadi di sini untuk nilai C yang ditanya kan nilai C. Ada 4 kemungkinan, bisa jadi 0, bisa jadi 1, 5, atau 6. Berdasarkan kesamaan satuan hasil dari A, B, C kali C sama dengan D, E, C. Namun di antara, ya perhatikan ya, di antara kedua jawaban ya, keempat jawaban yang disiapkan ini, ada 2 jawaban yang mustahil secara hitungan, yaitu C-nya 0. Karena perkalian semua bilangan dengan 0 hasilnya 0. Maka jawaban ini tidak mungkin. Begitu juga penggunaan 1 sebagai perkalian. AB1 kali 1 hasilnya AB1. Padahal di sini ya, untuk puluhannya berubah, B menjadi E, ratusan berubah, A menjadi D. Andai jawabannya adalah 1, maka A, B, C dikali C hasilnya harus tetap A, B, C. Karena C-nya 1. Nah, karena berubah menjadi D, E, C, maka kemungkinan nilai C-nya 1 juga tidak bisa dipilih. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi C-nya 5, ya. Bisa jadi C-nya 6. Maka kalau kita lihat opsi jawaban yang disiapkan, maka hanya ada angka 5 sebagai solusi nilai C. Tidak ada angka 6. Maka untuk soal ini kita dihadapkan dengan pilihan C-nya 5. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan C-nya 6. Nah, begitu ya. Ini dasar-dasar kripto ya. Makanya masih dihadirkan dalam soal pilihan berganda. Untuk soal berikutnya, nomor 3. Nah, kembali kepada konsep tadi ya. Ya, kalau tadi puluhan ditambah puluhan, perhatikan ya. Kalau tadi puluhan ditambah puluhan, puluhan yang ditambah sesama puluhan, maksimal nilainya seratusan, maka logikanya untuk ribuan yang ditambahkan dengan ribuan akan menghasilkan 2 kemungkinan. Akan menghasilkan 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya ya, tetap pada konsep ribuan. Nah, tetap pada konsep ribuan atau masuk dengan konsep puluhan ribu. Tentu ini relevan dengan contoh yang saya sampaikan di soal nomor 1. Nah, untuk kasus ribuan ditambah ribuan hasilnya tetap ribuan. Kembali untuk angka ribuan yang angkanya kurang dari 5. Sebaliknya untuk yang menghasilkan puluhan ribu, jika nilainya lebih dari sama dengan 5. Ya, jadi nilainya lebih dari sama dengan 5. Itu konsep yang betul-betul menjadi dasar dari permainan kripto ini. Nah, gitu ya. Nah, logika yang kedua, ya, logika untuk yang kedua, kita turunkan beri ratusan ditambah ratusan tetap menjadi ratusan kalau angka ratusannya kurang dari 5. Seperti contoh kita ini. Nah, sekarang perhatikan. 4 ditambah 4. Masing-masing 4 dan 4 adalah bilangan yang kurang dari 5. Maka penjumlahan 4 tambah 4 tetap menjadi ratusan.
ya. Dengan catatan 1 tambah 1 tidak bertambah 1 dari kelebihan 4 tambah 4. Maka tetap ya 1 tambah 1 harus dinyatakan sebagai A. Maka berapa nilai A? A harus sama dengan 2. Selesai. Ya, A-nya 2. Ya, A-nya 2. Baik, kita akan lihat ya konsep lanjutannya. Nah, untuk nomor 4 ini, karena memang ada teori-teori tambahan, kita lewati dulu ya, kita lewatkan. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Nah, ini juga ya. W, 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 W. Nah, ini ya. W ribu W ratus W puluh Z yang ditambah dengan W ratus W puluh WZ hasilnya menjadi ya S ya berubah W jadi ke S ya kemudian G kemudian Z nah kemudian Z dan kemudian W. Nah di sini untuk latihan permainan kripto ini dari sisi nah ini perhatikan ya dari sisi angka terakhirnya ya biasanya kita mulai di mana Z ditambah W hasilnya satuannya W ya satuannya W sehingga di sini ada dua kemungkinan anak-anak sekalian bisa jadi Z tambah W sama dengan 0 W atau Z tambah W sama dengan 10 W 10 tambah W puluhannya 10 kemudian satunya W. Tentu kemungkinan kedua ini menjadi kemungkinan yang tidak mungkin. Ya, ini jadi kemungkinan yang tidak mungkin. Kenapa? Karena formasi untuk masing-masing simbol ZW ya, itu harus variabel ini harus dengan 1 digit. Berarti kalau Z tambah W sama dengan 10 tambah W atau dibaca dengan ya belasan W ya. Kalau misalnya 15, 16 dan seterusnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena W-nya bisa dicoret, kesimpulannya Z-nya 10. Padahal Z-nya itu harus hanya mengandung 1 digit. Jadi dalam permainan kripto ini ya, permainan ini tiap variabel itu hanya melambangkan 1 digit. Nggak boleh Z-nya 10. Jadi kesimpulannya, Z tambah W bukan belasan W. Tapi Z tambah W tetap 0 W. Ya, 0 W. Artinya dia tidak punya puluhan, hanya satuannya saja. Jadi ini kalau dipisah menjadi puluhan 0 ditambah satuan W. Maka W-nya dicoret, maka kita dapatkan kesimpulannya Z sama dengan, kesimpulannya ya, kesimpulannya Z harus sama dengan 0. Jadi W, W, W 0 ditambah W, W, W sama dengan S, G, Z, W. Ya jelas sekali ini. Kalau Z-nya 0, nah Z-nya 0, 0 tambah W jadi W. Nah sekarang W tambah W jadi yang akhirannya 0. Tentu yang akhirannya 0 itu hanya ada satu kemungkinan. Kapan? Kalau W-nya 5. Karena 5 ditambah 5 jadi 10. Maka untuk solusi nilai W hanya ada solusi tunggal. Ya, nilainya 5. Nah ini dasar-dasar kripto ya. Dasar-dasar dari permainan kripto yang populer ini ya. Yang sedang viral ini. Baik, sekarang untuk soal yang berikutnya. Nomor 6. Ya, nomor 6. Berapakah nilai B ya supaya ABC ditambah BA, perhatikan ABC ditambah BA sama dengan AAD. Nah, di sini ada hal yang penting untuk diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, kemungkinannya ada dua. Ya, kemungkinan pertama, jika C ditambah A penjumlahan satuannya ada dua kemungkinan hasilnya bisa jadi 0D 0D atau C tambah A sama dengan belasan D. C tambah A sama dengan 0D atau C tambah A adalah belasan D. Masing-masing kemudian punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mengarahkan kepada lanjutan berikutnya di mana B ya tambah B, B tambah B punya dua kemungkinan. Bisa jadi nilainya adalah ya. Kalau seandainya C tambah A sama dengan 0D, maka puluhannya 0. Tidak ada yang kemudian bisa
disimpan untuk ditambahkan dalam persamaan B tambah B, maka B tambah B tetap A, itu konsekuensinya, ya. Ini konsekuensi dari sini. B tambah B sama dengan A, tidak ada peminjaman. Atau yang kedua, untuk konsekuensi di bawahnya, maka konsekuensinya ketika C tambah A sama dengan 1D, maka di sini B tambah B, ya, sama dengan, nah karena B tambah B tetap ratusannya A, kesimpulannya B tambah B untuk kasus ini adalah B tambah B sama dengan A yang dikurang 1. Dari mana satunya? Tambahan dari C tambah A sama dengan belasan D. 10 tambah D. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan untuk nilai B. Ya, ada dua kemungkinan untuk nilai B, di mana kalau kita lihat di sini ya, nilai B-nya B tambah B sama dengan A, atau B tambah B sama dengan A kurang 1. Sehingga untuk konsekuensi kasus ini, perhatikan ya, untuk konsekuensi kasus ini tetap saja kita bisa simpulkan berarti untuk nilai B, ini kan jadi 2B ya, berarti 2B sama dengan A, atau 2B sama dengan A yang dikurangi 1. Dengan kesimpulan sederhana, ya bisa kita perhatikan di sini kesimpulannya berarti nilai B itu harus lebih kecil daripada 5. Ya, nilai B harus lebih kecil daripada 5. Kenapa? Kalau seandainya B-nya, kalau B-nya 5, maka 2B menjadi 10, maka A-nya ya akan menghasilkan A yang bertambah. A yang bertambah tidak hanya A, tapi harus berubah menjadi A tambah 1. Muncul inisial baru di sini pengganti A. Maka untuk solusinya bisa jadi B-nya, yang jelas B-nya bukan 5, apalagi 6, apalagi 7. Maka untuk solusi ini kita dapatkan nilai yang mungkin untuk nilai B boleh jadi 3. Perhatikan ya, boleh jadi 3 dan bisa jadi nilainya 4. Ya, boleh 3, boleh 4. Sehingga hitungannya bisa begini anak-anak sekalian ya. Bisa A3C, A3C ditambah 3A, hasilnya AAD. Ini solusi pertama, ini kemungkinan pertama. Atau bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua A4C ditambah 4A. Hasilnya menjadi AAD. Ya, hasilnya menjadi AAD. Nah, di sini akan melahirkan beberapa kesimpulan, ya, beberapa kesimpulan untuk keduanya. Misalnya untuk kasus ini ya, 4 tambah 4. Nah, ini ya kita bahas karena memang bicara tentang kripto ini adalah bicara tentang kemungkinan. 4 tambah 4 hasilnya bisa jadi 8, ya, bisa jadi 9. Jadi A-nya, jadi kemungkinan A itu bisa sama dengan 8 atau A bisa sama dengan 9. Jadi A-nya bisa 8, sementara A-nya bisa 9. Nah, bisa dilihat di sini ya, sangat mungkin terjadi karena C-nya bisa jadi nilainya 1 misalnya. 1 tambah 8 jadi 9. Berarti ini 4 tambah 4 tetap 8. Atau kalau C-nya lebih dari 1, misalnya C-nya 2, ya, maka pilihan A-nya harus 9. 2 tambah 9 11 ya, 2 tambah 9 11, D-nya 1, 4 tambah 4 8, tambah 1 jadi 9. Jadi di sini sebenarnya solusinya untuk nilai B itu bisa saja nilainya 4 ya, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Maka untuk kemungkinannya jawaban yang tepat di sini bisa 3 atau bisa 4 ya. Bisa 3 atau bisa 4. Sesungguhnya masih bisa untuk A sama dengan B sama dengan 2, dan untuk juga B sama dengan 1.
Soal berikutnya ya, ini juga latihan dasar untuk kripto, tapi ini lebih mudah lagi karena kita sudah punya konsepnya ya. Puluhan ya, puluhan T10 ditambah O satuan ditambah dengan G10 ditambah O satuan, hasilnya menjadi AOUT. Maka yang dipastikan O-nya harus satu karena sudah masuk format ratusannya. Ketika O-nya satu, satu tambah satu jadi dua, maka sudah bisa dipastikan ya nilai dari T-nya sama dengan dua. Itu konsep dasar kripto ya, permainan ini ya. Semakin sering kita latih, maka ini akan semakin mudah untuk kemudian kita laksanakan. Karena memang kemungkinan angkanya hanya 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara untuk angka depannya sudah dipastikan tidak boleh dimulai dengan angka 0. Ya. Baik, sekarang solusi berikutnya untuk soal ini. Nah, ini dia ya. Berapakah, nah perhatikan, berapakah nilai dari kripto untuk A jika ABA, ABA ditambah dengan AB menghasilkan CB CB CBD. Nah, hasilnya nah, CBD ya. Hasilnya CBD. Saya ulang. Ratusan A ditambahkan dengan puluhan B ditambah dengan satuan A dijumlahkan dengan puluhan A satuan B, hasilnya sama dengan ratusan C ditambah puluhan B dan satuan D. Nah, di sini karena pola B-nya ya, pola B-nya tetap ya, pola B-nya tetap. Artinya apa? Kita sudah bisa memastikan bahwasannya A-nya wajib 9. Ya, A-nya wajib 9. Kenapa ya? 9 itu pada hakikatnya adalah nilai 10 kurang 1. Sehingga A tambah B yang satuannya D menghasilkan simpanan satu puluhan. Jadi kalau A-nya 9, 1 tambah 9 10, maka untuk satuannya kembali B. Maka jelas ya, untuk kasus ini hanya bisa didapatkan kalau nilai A-nya 9. Sementara nilai B-nya boleh berapa saja, ya. Nilai B-nya boleh berapa saja. Nah, untuk kasus ini misalnya kalau kita tulis ya, tapi di sini jadi harusnya ini jadi berubah juga ya. Di sini harusnya tidak satu digit ya. Harusnya di sini ada digit tambahan ya. Misalnya ya, di sini harus ada digit tambahan. Karena C-nya nggak boleh tunggal ya. C-nya nggak boleh satu-satuan. Ya, tapi dalam konsep ini tetap ya nilai dari konsekuensinya kapan ini bisa terjadi kalau A-nya 9. A-nya 9. Mungkin ini soalnya bisa kita ubah ya. Kita ubah dengan angka ratusan depannya bukan A, tetapi selain A. Bisa misalnya diganti dengan K saja misalnya. K ya. Nah, diganti dengan K. Karena nanti ratusannya harus bertambah satu. Nah, ini diganti dengan K. Tapi untuk konsekuensi A-nya tetap ya. A-nya tetap harus 9. Contohnya misalnya ya 329 ditambah 92. Maka hasilnya 9 tambah 21 itu nilai D-nya. Nah, simpan satu. Simpan satu. Maka 1 tambah 2 3 tambah 9 menjadi 12. Kan sama ya? Sama B. Maka tiganya menjadi 4. Maka konsekuensi aturan ini supaya nilainya sesamanya hasilnya B, kapan? Kalau nilai A-nya 9. Nah, ini ada ralat sedikit ya untuk nilai ratusan depannya. Tidak cocok untuk A, tapi kita ganti dengan bilangan selain A ya. Baik, konsekuensi berikutnya ini mungkin lebih sederhana lagi setelah kita memahami konsep ratusan tadi. Nah, ini ya. Berulang-ulang soalnya sama ya, berulang-ulang soalnya sama.
seperti soal sebelumnya SS tadi ya. SS ini latihan. Kalau tadi SS ditambah SS ya, hasilnya misalnya KS ya, KSB misalnya ya, KSB, maka supaya nilainya sama ya, konsekuensinya nilainya S-nya harus 9 karena 99 tambah 99 hasilnya 198 sama ya. Maka di sini anak-anak sekalian ya bisa kita perhatikan konsekuensi tambahannya berubah menjadi ya II ya tambah II sama dengan HIU. Kapan? Kalau I-nya sama dengan 9. Jadi yang sama yang pola ini, yang samanya seperti ini polanya. Nah, samanya ini. Kebetulan karena formasi ini ya sama dengan nilai selainnya ya, maka nilai itu yang dimaksud itu harus 99. Jadi II-nya itu harus 99 ya, I-nya harus 9 maka II menjadi 99. Beda dengan kasus yang di atas. Beda sedikit dengan kasus yang di atas. Kalau kasus yang di atas ya, polanya B, B, B. Sementara B tidak sama dengan A ya. B tidak sama dengan A. B, B. Maka tetap B-nya 9. Terakhir untuk soal latihan kita nomor 10. Ya. Terakhir soal kita 10 ini juga sangat sederhana. Ratusan ditambah ratusan maksimal akan menghasilkan 1.000. Maka mau tidak mau nilai D-nya harus 1.000. Maka maknanya D-nya sama dengan 1. Nah, mungkin ini ya dasar-dasar kripto yang bisa kami sampaikan dari bimbelpakmanaf.my.id ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan dalam masa-masa seperti ini ya, di mana bangsa kita terkadang ya, bangsa kita tercinta Indonesia ini terkadang hanya disibukkan dengan hal-hal yang sepele saja ya, yang nggak ada manfaatnya ya bagi kehidupan ya. Hanya sekedar membahas isu-isu murahan ya, seperti isu ya Mama Gufron dan sebagainya yang secara nyata itu tidak ada ilmunya sama sekali. Nah, mungkin dengan keberadaan kripto ini ya yang kemudian populer di game COC itu bisa memberikan sebuah manfaat bahwasannya ternyata kita bisa lihat anak-anak bangsa kita, anak-anak Indonesia itu banyak yang cerdas-cerdas ya. Jadi materi kripto ini untuk menguji bahwasannya kecerdasan orang itu ya, nah bisa kemudian dimulai dari sisi berpikir logisnya terhadap kemungkinan angka-angka. Mungkin sekian ya dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.